Yang kita semua tahunya hari ini kamu datangnya untuk yang nak tahunya apa itu. Yang sekarang orang cakap heart attack, okay, ataupun yang itu trombosis. Sebab sekarang kan vaksin-vaksin semua orang pun takutnya. Sebab asal vaksinnya semuanya takutnya nanti ini ada apa-apa berlakunya trombosis itu pun mati juga. Dia kena itu berjaga-jaga. Hari ini ada orang tanya saya yang itu dia dengar itu dari farmasis yang itu bagusnya kau vaksin itu punya masa kau kena ambil itu fish oil. Dia tanya saya itu, saya cakap yes, it's true. Because sekarang ni kami tidak tahu ni apa keadaan kita punya badan kan. Jadi kita kena tahu ni bagaimana cara untuk mencegah penyakit kardiovaskular, which mean jantung. Okay, kita punya yang itu prevent heart attack. Okay, okay. Yang kami tahu ni yang itu sekarang ni kalau semua orang pun tahu sampai hari ini dah semua orang hanya tengok saja COVID kan sudah lupa ni. Yang itu penyakit jantungnya memang masih lagi menjadi pembunuh nombor 1, okey. Nah, selama 20 tahun yang lalu penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di dunia. Jadi semua orang pun tahu heart attack number 1, heart attack number 1. Tapi sekarang ni 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang ni semua orang hanya ingatkan COVID yang boleh mati, COVID yang boleh mati, tapi saya lupakan, jangan lupakan. Nah, kenapa ada banyak orang cakap jangan kena COVID, asal kena COVID ni, lain kali ni akan memang ada side effect, you punya itu apa, paru-paru dan dengan jantung. Jadi hari ini kita kena tahu ni sangat-sangat clear ni, apa itu kita punya itu apa yang keadaan kardiovaskular kita dan juga ada connection dengan cerebrovascular, maksudnya kita otak sebab dia connected. Jadi stroke ni memang dia dari sini ya. Jadi sebab sejak tahun 2000, jumlah kematian akibat penyakit jantungnya telah meningkatnya lebih 2 juta. Oh, ini banyak kan? Jadi kan penyakit jantung ini menyumbang 16% daripada semua penyebab kematian. Jadi ini kita tidak boleh hanya biar begitu saja sebab ini pun number 1. And then WHO, World Health Organization, mendapatinya dari 2 juta kematian baru, lebih daripada separuhnya berlaku di mana? Yang wilayah Pasifik Barat, okey, kita tahunya China. Kita tahunya itu Hong Kong, Macau. Kenapa semua ini tempat yang itu orang Cina yang tinggal? Kita tahu yang dulu punya China ni tidak begitu kaya kan? Yang semua orang sudah jadi kaya ini, semua OKK ni, makan pun tak sama sudah. Okey, kalau kita tengok ni, kalau dia jumpa ke makannya, pun penuh ni, dia punya meja ni. Tapi ini memang itu memberosan, tidak bagus ya. Ya. And then Russia Timur lagi dan negara ASEAN di Asia Tenggara termasuk juga Malaysia ya. And then tengok Eropah orang tengok dulunya memang banyak banget obesity jadi kan banyaknya itu apa yang penyakit jantung. Sekarang kenapa menurun sudah statistik ni? Saya rasa ini sebab sekarang dia orang kan sudah pergi natural remedy. Dia orang sudah realize, sudah tahu ni memang bahayanya kalau tidak jaganya ini akan jadi number 1 pembunuhnya di Eropah. Jadi dia sudah menurun sudah yang itu numbernya. Okey. Nah, sebelum kita masuk ini, kita kena tahu dulu kita punya itu sistem kita. Okey? Sistem pengaliran darah kita. Kau tengok ini complicated ini. Nah, macam kita punya kalau kita tengok ini macam kita punya itu apa bang ya? Yang itu komputer punya David, what do you call that lah? The IPU kah? You call that the computer one. Yang itu yang memang banyak connect kan wire kan? Ingat? Sama juga dengan badan, kau tengok kalau itu rosak, suruh itu apa memang rosak, you punya itu apa yang desktop kah, suruh rosak. Sama juga. Kalau you tengok yang besar ini, ialah arteri. Yang itu yang keluar punya arteri, balik punya ialah urat dalaman. Okey, kita panggil veins. Okey. Dan juga ada yang itu capillary. Maksudnya apa itu? Ada banyak orang cakap, saya punya tangan ini macamnya itu apa kebas. Macamnya itu apa yang numb sudah, numbness. Why? Berkaitannya itu apa, oksigen memang tak boleh sampai ke kapilari kamu. Jadi kapilari lengan kamu akan juga jadinya maksudnya kebas. Jadi ini semuanya berkaitan dengan jantung juga. Okey? Okey, dan kita tengok ini. Nah, saluran darahnya itu apa? Dia edar dari mana? You punya paru-paru. Kita panggilnya pulmonary. Okey? Paru-paru, okey, ambilkan oksigen, lepas tu itu apa sampai ke jantung kasih keluarkan dengan arterinya, itu yang kita punya itu oksigen. Dan balik dia kutik yang itu tidak lagi itu dipanggil dia itu di oksigenasi punya. Okey, balik lagi ke paru-paru, dan kita kasih keluarkan sebagai carbon dioxide. Ini ialah dia punya jalannya seluruh badan. Okey? Okey. Jadi kau tahu ni setiap degupan jantung adalah tekanan dari ruang yang dipanggilnya ventricle.
Nah, ini sudah itu apa maksudnya, you tengah potong sudah, nampak ya, ada dua macam bilik begitu kan, ventricle itu adalah dorong bawah jantung, okey. Jadi darah yang mengalir dan dari atrium di atas dan ke setiap ventricle dan kemudian dikeluarkan ke tempat yang harus pergi. Dia pergi mana? Dia sudah keluar. Pergi mana? Seluruh badan. Okey? Sampai yang tadi saya cakap kapilari yang di jari-jari, yang itu apa ibu jari sana, semua dia akan sampai. Memang kena cepat. Kalau tidak kan, you akan rasainya, you macam itu ada brain fog begitu. Sebab itu kamu punya pumpnya tidak bagus. Jadi ventricle kanannya, sebelah kanan sini, okay, menerima darah yang dioksigenasi ni, maksudnya tiada oksigen sudah kutip balik, okay, yang itu dipanggilnya gas yang tak baik sudah, dipanggil carbon dioxide. Dari atrium kanan dan pumpnya ke mana? Ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen kasih tukar. Dan dia itu carbon dioxide akan keluar dari mulut kita ya. So ventricle yang kiri ni, yang sebelah sini menerima darahnya beroksigen ni dari atrium tadi cakap kan, kiri dia hantar ke aorta, dan after that dia cabang keluar ke dalam seluruh badan, dia akan keluar. Jadi you imagine you punya pump, maksudnya you punya ini, yang jantung kamu yang tidak kuat ini, yang baru-barulah dia kebanyakan yang itu customer yang saya cek ini, dia ada berkaitan dengan pump yang lemah ni. Imagine di rumahnya kalau pump lemah kan, ayah pun tak boleh naik ibu nak kalau double story lagi teruk kan, tak boleh sampai ke rumah. Ini sangat-sangatnya bahaya ya. Okey. Penyakit kardiovaskular ialah berkaitan dengan jantung. Kalau cakap cerebrovaskular, dia berkaitan dengan otak ya. So apa itu penyakit ini? Penyakit jantung ini ialah coronary. Okey, maksudnya penyakit saluran darah yang membekalkan supply ke myocardium. Kita punya itu apa yang jantung ini semua otot-otot lah, okey. Jadi itu dipanggil myocardium. Jadi penyakit yang cerebrovaskular tadi saya cakap tu ialah itu supply ke mana? Otak. Okey, saluran darahnya akan sampai ke otak. Jadi penyakit saluran darah ini dia arteri. Okey, arteri yang besar. Kau tahu kan kita punya badan, kalau you potong sini ya nak bunuh diri. Ada banyak orang cakap sama saya, aku nak bunuh diri. Saya tengok dia kan, dia bukan betul-betul bunuh diri, dia ialah takutkan orang saja. Sebab you begitu begitu kan, dia tidak akan sampai arteri. Arteri memang di dalam dia dekat, itu di luar saja. Mungkin sampai itu vein saja. Kalau arteri kena pakai kapak, satu kali begitu chopnya, dia akan putus. Habis dalam berapa itu apa yang sebenarnya habis sudah sebab itu darah. Sebab dia akan keluar. Flush out, okay? Maksudnya tiada lagi nyawa. Okay? Jadi tahu itu arteri. Arterinya yang kita yang paling takut ialah arterinya jadi keras. Jadi ini semua orang takut kepada kolesterol kan? Semua orang fikir, kolesterol yang menyebabkan saya punya itu arterinya jadi itu saya arterinya jadi keras. Ini yang kamu yang paling takut sebab ini dia akan putus. Bila putus punya masa maksudnya okay? Jadi ini semua orang tahu sebab semua orang memang concern kalau itu apa yang sakit jantung kan. Okay, jadi penyakit arteri coronary ada jenis penyakit jantung yang paling biasa, common saja, everybody know. Why? Nanti kita tengok why ya. Penyakit arteri coronary berlaku apabila plak atau plak. Arterial itu apa? Sklerostik. Maksudnya dia akan arteriosklerosis, maksudnya keras. Sebab dia ada di tepi-tepinya, dia lekat-lekat dengan dindingnya, yang itu saluran darah itu, memang ada itu dipanggilnya, kita cakap macam butter lah kan. Itu lemak-lemak, kolesterol, yang itu yang tidak baiknya lekat di dinding, dia jadi sempit sudah. Okay, ini panggil plak. Okay. Pengumpulannya disebutnya arteriosklerosis. Dia startnya slowly, kumpul-kumpul, dia akan sumbat. Okay, penyumbatan arteri semakin teruk dan mempengaruhi aliran darah oksigen ke tisu jantung. Jadi kalau rasanya lemah, rasanya itu apa letih lesu, semuanya disebabkan oksigen tak boleh sampai. Sekiranya tidak dirawat, yang sumbat ini dia akan menyebabkan yang yang itu apa? Yang itu sakit dada. Kau rasa kenapa itu rasa ini yang malam saya sini macam sakit. Ini kan dia itu apa macam dia ada yang somethingnya press you, okay? Dia macam tekan kamu, okay? Ataupun dia squeeze kamu. Ini ialah heart attack, serangan itu apa jantung ya. Okay. Selalu berlaku begitu, tak boleh lagi. Sekejap share balik. Okay. Saya out dulu, stop share. Lagi sekali. Slide.
Okay. Ini yang kacau saya, ini yang pucuk-pucuk. Okay, next. Okay, infak myocardio, okay, yang itu yang kita punya itu masa tu. Yang ini maksudnya kan ialah itu dipanggil sumbat ataupun serangan jantung, heart attack, okay. So apabila aliran darah ke tisu jantungnya di apa yang itu disekati resistant dia nak jalan tak boleh jalan lah. Jadi ini infak myocard ini atau serangan jantung ini sudah berlaku. Maksudnya ada jam di sana. Dia dah lalu itu aliran darah nak itu apa larut tak boleh lalu sebab dia itu ada resistance. Dia ada itu sekatan di sana. Okay. Ini mungkin disebabkan oleh yang itu apa yang menumbuhkan plak di dinding arteri koroner. Di sana mungkin ada sudah sumbat sebab ada plak di sana. Tadi saya cakapkan lemak kah, kolesterol kah, kan plak di sana. Kerana darah beroksigen tidak dapat sampai bahagian otot jantung tertentu, otot-otot ini dia mati atau rosak. So jantung menjadi lemah. Kenapa itu biasa orang itu sakit jantung memang saja kena buat CPR kan? Kena kasih dia jalan. Kalau tidak kan dia tak boleh jalan. Ini terusnya itu maksudnya habislah. Ini kena jaga sebab yang kalau kau rasa ini di rumah ada begitu punya masa, please immediate. Jangan fikir lagi immediate hospital, emergency. Okay? Dan itu yang tanda-tanda yang serangan jantung termasuk ketidakselesahan dada. Okay? Mampatan lah, meremas lah, atau sakit lah, tak boleh nafas, sesak nafas lah, dan pening. Sebab oksigen tak boleh naikkan, dia akan jadi pening. Okay? Okay. Nah, ada dua jenis stroke. Satu dipanggilnya iskemia, satu dipanggilnya hemorrhagic. Satu kurang darah, satunya keluar darah. Okay? Jadi ini kalau tengok yang ini otak lah, kedampak yang itu gambar raja itu otak. Okay? Sekiranya gumpalan darah, okay, yang clots, terbentuk di arteri karotiknya di leher. Banyak casesnya yang semua di sini leher, okay. Sebahagiannya akan jatuh dan memasuki arteri yang membekakkan darah ke otak. Kan dia jatuh sebab dia plak kan, dia jatuh. Ini dia jalan ikut darah itu, ini dia sumbat di sana, dia tak boleh nak sampai ke otak. Ini yang bahaya tu. Kemudian gumpalan darah mungkin tinggal di salah satu arteri dan memutuskan bekalan darah ke beberapa organ. Okey, itu organ tak dapat itu terima itu oksigen lah. So patologi ini dipanggil stroke ischemia. Okay, stroke ischemia. Maksudnya dia tak dapat itu apa yang hantar oksigen ke darah, dipanggil kurang darah. Okay. Kekurangan bekalan darah dapat membusnahkan tisu otak dan menyebabkan kerosakan saraf nerve. Okay. Jadi kan orang jadi ABG. Kata ABG ya, tidak boleh move lagi ABG. So jenis stroke lain disebutnya stroke hemorrhagic. Hemorrhagic ialah keluar darah. Ada orang kan keluar darah tu berlaku apabila arterinya cerebrum. Cerebrum ialah otak kita kan. Ini maksudnya dia punya itu darahnya dia bocor, dia keluar. Okay, di otak di otak. Kadang-kadang accident. Saya bersyukur sebab saya ni accident 17 tahun memang itu di sini ya, otak. Tapi ni itu apa saya masih hidupkan sama saya di sini, boleh bercakap, bersyukurlah. Yang itu yang paling pentingnya ya, yang itu otaknya. Kadang-kadang saya pun selalu berfikir, kenapa itu masa itu kan saya tidak boleh berfikir sudah. And then dia sakit bukan Panadol boleh stop pun. Okay, sebab dia memang di dalamnya sudah luka. Okay, tapi ini kan memang bahaya, Jadi tak kisah iskemia, tak kisah hemorrhagic, semua ini kena itu apa kamu concern and then berjaga-jaga ya. Okay, jadi mengapa ya yang kita semua menghidap penyakit kardiovaskular? Banyak orang yang senang dapat. Nah, ada mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti you ada high blood pressure, tekanan darah tinggi, merokok. Orang yang merokok ini, kau tahu kan, apa yang itu menyebabkan oksigen kurang? Dalam merokok makan, okay, diabetes. Okay, diabetes kencing manis lah. Kurang bersenam, tidak ada exercise, and then jadi obesity, atau lemak yang banyak, okay, dan jadi sumbat di dalam itu aliran darah, okay, lemak darah tinggi, okay, tabiat makan yang buruk, okay, maksudnya kan dia habitnya, okay, sekarang lagi teruk, semua grab saja, okay, grab food, and then tidak itu, saya rasa ini itu zat-zat sangat penting, badan kita perlukan energi dari natural food, jadi kalau boleh sendiri masak ya, jangan selalunya order grab food saja ya. And then minum berlebihan, kadang-kadang dia cakap kaki botol lah, kalau tidak berhentinya alkohol, tidak boleh juga kan. Jadi ini itu boleh minum, tapi jangan melampau ya. Di antara kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, 13% disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Sekarang tekanan darah tinggi bukan lagi orang tua,
Saya nampaknya 30 tahun, darah tinggi, makan ubat, 30 tahun saja. Apa terjadi? Saya tidak paham. Biasanya ini dulu dia cakap ini orang tua saja hypertension, mas sekarang tidak sudah kan. Ini semua berkaitan yang itu yang di atas tadi saya cakap tu. Cara kamu hidup, cara kamu makan, ini semuanya ada berkaitan ya. Ini ada peratus disebabkan oleh diabetes. Nah, diabetes juga sebabkan makan. Jangan cakap type 1 penyakit, cakap type 2 lah. Yang maksudnya itu yang berlakunya sebab cara kamu hidup lah kan. Ini semua. Ini 6 itu peratusnya kurang bersenang, tiada exercise sudah. Sekarang semuanya komputer, laptop, game. Ini kan tiada masa untuk yang exercise ataupun terlalu stres kerja, letih, lesu sudah tidak ada lagi masa untuk bersenam. Okey? Dan juga yang untuk yang 5%-nya adalah kegemukan, obesity. Okey? Kau tengok kan yang negara-negara yang itu dipanggilkan yang macam Thailand kan. Bila saya pergi Thailand ke masa kan saya nampak banyak dia punya itu herba-herba yang itu kau tengok dia punya itu leaf semua tu kan. Ada Amerika yang itu yang pergi sana itu study why yang itu orang Thailand kan dia itu tidak ada itu yang dipanggilnya itu sakit jantung kan tiada lah. Paling kurang di seluruh dunia. Why? Dia orang pergi study ya. Yes. Dia ada berkaitan tu dengan itu apa yang masuk ke mulut tu sangat-sangat yang penting ya. Yang sana dia makan daun yang banyak, okey. Jadi di arah sana tidak ada orang gemuk, tidak ada obesity. Semuanya kurus-kurus saja ya. Okey, Amerika yang banyak lah kan. Amerika yang banyak tu. Tidak boleh jalan lagi. Sekejap. Okey. Yang dah. Kita belum sampai lagi. Sudah. Okey. Sudah. Okey, kita tengok simptomnya. Simptom yang itu yang itu penyakit kardiovaskular. Simptom. Yang mungkin disebabkan oleh faktor seperti tekanan darah tinggi kita cakapkan. Ini sudah. Sudah ini. Next. Simptom penyakit kardiovaskular. Yang itu simptomnya ialah sesak nafas. Okey. Kau rasa ini macam hari ini kan saya susah nak nafas lah. Kenapa ya? Susah atau malam tu kan you tidur flat dia masa macam tidak dapat itu bernafas. Ada banyak orang cakap macam ada orang tekan dia punya itu jantung tu. Berjaga-jaga sudah ya. Sakit mempatan atau kontraksi di belakang tulang dada. Yang belakang tu tulang tu kerasanya macam ada orang tekan kamu yang sakit tu. Sesak itu dada. Ini edema. Edema ialah itu water. Ada orang kalau dia itu maksudnya dia itu heart attack kan. Kau tengok kan dia itu air akan mengalir lah ke tempat jadi edema, water retention. Okay. Batuk, tidak berhenti dah batuk. Okay. And then hemolysis. Okay. Tak mestinya COVID lah batuk. Okay, ingatlah. Kadang-kadang juga sebabkan juga jantung ya. So kelemahan, memang kau weak, rasanya weak saja. Loya, rasa ini makan kata orang macam orang pregnant kan tengok ikan dan muntah tu. Muntah. Ini sakit belakang kiri, sakit lengan kiri. Kenapa kiri? Jantung di kiri. Ada juga orang jantung di kanan, tapi tiada banyak. Di seluruh dunia memang ada. Kita ada semua memang sama di kiri ya. Jadi maksudnya kan semua ini berkaitan dengan bila dia keluar punya darah adakah sampai ke setiap sudut yang dia mau pergi. Okay? Siapa sakit dengan itu penyakit jantung koronari dan hyperlipidemia, maksudnya lemak, mesti merehatkan minda, sini mental kamu dan tidak membiarkan emosi mereka dia tidak stabil. Ini penting. Kan kata orang yang itu kuat marah, yang kalau dia ada itu high blood pressure berjaga-jaga ya, okay? Mestinya cool down. Tengok you nak marah sudah kan, bagi tahu kamu. Jangan marah, okey? Sebab ini akan naikkan darahnya cepat. Yang you punya itu itu jantungnya cepat. Tidak boleh ya, nanti putus. Kalau itu you punya itu vascular dipanggil vascular. You punya itu arterinya kamunya memang itu elasticity, tegangannya okey. Dia okey lagi. Kalau ini sudah itu memangnya keras. Kalau dia kau imagine ya, kalau you kasih tekanan dia sebab you memang tempernya kamu naik sudah, angin sudah naik sudah. Ini akan jalan dengan cepat pada masa.
dia akan pecah. Pecahnya habis sudah. Jadi kan itu apa, merehatkan minda semua, okay? Jangan bukan semua, kita semua pun mesti begitu. Membiarkan emosi kita akan calm down. Tidak boleh tenang pun, tengok itu apa yang movie kah, listen to music kah, tenangkan. Otak tenang, you seru, badannya akan tenang, okay? Okay. Dan rahsia mencegah penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Kau tengok kan, kau tengok sini, kau tahu sudah. Makan ya, biasanya diet kena baik lah, kan? Kita kena ada, kita tahu protein, karbohidrat, itu apa, fat, lemak. Mesti mau juga, jangan cakap tidak lemak, okay? And then kita punya vitamins, minerals, trace elements, and water. Tapi sekarang lah memang itu tidak masalah, minum air sudah. Saya percaya ini ya, sebelum COVID, semua orang pun kurang air. Tapi sekarangnya memang banyak sudah. Tapi jangan over water, dia akan juga itu apa dipanggil poison lah, water poisonous lah, okay? So, berhenti merokok, okay? Menghakkan alkohol. Ini suruh seorang yang itu memang itu kuat yang merokok tu sudah stopkan, tidak senang, memang tak senang. Dan kalau alkohol ni kaki botol tu sudah, jangan minum susah juga kan. Tetapi ini untuk kebaikan kamu, untuk kesihatan yang baik, ini kena itu apa, itu buatlah. Jadi rumah ahli keluarga kamu, adik-beradik ataupun yang itu dipanggilnya ibu bapa, ini bagi tahulah dan keseimbangan mental dan sebagainya, okay? Nah, tadi saya cakap fish oil. Okay. Kalau orang tanya, bila itu boleh start atau makan fish oil ya? Dari itu budak ini boleh makan fish, ya sudah boleh makan fish oil ya. Okay. So, memberikan jaminan yang boleh percayai untuk mencegahkan penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Actually, dua-dua ini memang saya check together. When check customer, saya check together. Cardiovascular and the cerebrovascular. Okay. Okay. Diet yang baik ada apa? Kau tengok yang itu ada fiber serat. Okay, tingkatkan itu diet serat. Why? Sebabkan dia increase metabolism. Kita perlukan yang pengalihan darah yang baik ialah supaya kita punya metabolisme yang bagus. Jadi kalau fibernya cukupnya, you punya makanan cukupnya, dia akan meninggikan you punya itu apa dipanggil metabolisme. Ini sangat-sangat penting, okay? Untuk apa? Menurunkan kepekatan kolesterol. Ada orang tanya saya, bolehkah saya makan telur? Kenapa tidak? Ini secret of beauty ya. Setiap orang di sini yang ada di sini nih ya, tak kisah ya berapa umur. Saya nak cakapnya kan, telurnya tidak boleh kurang. Yang dulu-dulunya itu dipanggilnya, kata you cakap itu free meat diet, yang maksudnya kan yang balance punya diet dari Harvard University semua ini kan. Semuanya yang itu, semua yang itu bagi itu report, laporannya cakap. Jangan makan itu telur sebab telurnya akan meninggikan you punya kolesterol. Betul ke tidak? Tapi ni yang sekarang ni semuanya sudah apa dipanggilnya, ditolak sudah yang itu begitu punya itu apa statement. Why? Ada orang sudah proof yang itu kan yang makan telur ni 3 biji satu hari pun dia tidak ada kolesterol. Macam bapak saya 81 tahun. Yang itu kan, kalau you tengok dia makan telur kan, you kata kejut. Saya bawa dia pergi melancong ni, kalau dia tengok telur, dia kalau pergi negara yang dia tidak suka makan, dia hanya makan telur. Jadi kan telur ini ya zat-zatnya tinggi kan. Tapi ni itu ialah itu ikut you punya body. Kalau body kamu ni metabolismenya bagus kan, saya cakapkan telur tidak jadi masalah. Tetapi, kalau metabolisme tak bagus, of course ini jadi masalah lah. Kau jangan salah salahkan itu telur, salahkan sendiri punya badan. Okay. Jadi ini kan memangnya kita kena praktis. Bolehkah kita punya itu body yang restore? Yes, it can restore. Dia boleh pulih punya. Okay. Kita kasih pulihkan kita punya itu sistem kita supaya boleh apa? Boleh menguatkan kita punya metabolisme. Jadi apa mau boleh makan? Jadi makanan yang kaya dengan serat makanan itu masuk apa? Biji-bijian. Banyak orang sekarang itu masak itu beras kan? Dia campur. Ada coklat color, black color semua kan. Itu ialah biji-biji dan itu apa itu? Ada gandum pun ada apa semua ini. Ini yang bagus untuk badan. Okay. Kacang kering, kelalang, sayur-sayuran, itu buah-buahan, kelalang dari laut lah. Buah-buahan dan lain-lain. Ini semua bagus punya. Okay. Jadi untuknya you punya body-nya increase metabolism. Okay. So pengambilan serat harian ialah 35 gram to 45 gram dia tak akan melebihi bah. Tapi paling kuat makan pun tak boleh itu melebihi ini bah. Hanya banyak orang yang tidak ada dapat makan bah.
Makanan biasa dengan fungsi penurun lipid termasuk bawang. Ini memang nak pakai kalau you masakkan. Bawang, bawang putih, cendawan, shiitake, jamur mushroom juga. Celery ialah itu yang sayur tu, yang kau suka itu apa goreng dengan itu daging lembu tu, sedap. Okay? Jadi semua ini kan biasa di dapur sudah ada kan. Jadi kamu ni jangan itu hanya harap orang masak untuk kamu. Masuk dapur, masuk sendiri. Sebab kita kan, you guarantee kamu 1 bulan nanti cek you punya body metabolism akan increase. Okay? Ini yang sangat penting. Okay. Nah, minyak makan mempunyai fungsi penting untuk lipid darah. Tadi cakap baginya mesti lancar ni kita darah. Kan tiada plaknya, kasih bersihkan plak kita ni dan dapat mencegahkan arteriosclerosis. Maksudnya keraskan kita punya itu apa, dipakai pipe-pipe lah, arteri kan. Pengambilan minyak makan yang banyak kaya dengan omega 3 boleh memberi kesan terhadap penyakit kardiovaskular. Jadi ada orang banyak tanya saya juga, samakah semua punya itu apa yang fish oil yang di market tu? No, it's not the same. Ya. Kamu bila beli fish oil kena tanya dia, ikan apa ini ya? Besar? Kecil? Sekarang kau tahu di deep ocean, big fishes, okay, yang besar punya ikannya, memang dia carry-nya, sebab sekarang kan polluted, semuanya itu laut pun pollution. Jadi kan banyak apa? Banyak itu apa yang itu logam berat, heavy metals, okay? Ada mercury, ada lead, ada semua ini. Jadi ini bahaya. Ini kau tahu kan banyak ikan juga makan plastik sekarang. Kalau yang tidak bagus pun. Itu yang dipanggilnya, dia ada itu apa dipanggil yang itu plastik punya apa panggil sudah aku lupa sudah yang logam berat tu, okay? Itu yang bahaya, including kepakai yang itu botol-botol yang plastik, kepakai air panas pun bahaya tu, sebab ini plastik, okay? Semua ini logam berat ini yang akan yang cause cancer, okay? Jadi ini berjaga-jaga. Jadi bila you nak makan itu fish oil, tanya dulu dari mana itu ikan, berapa ikan ini, besar, kecil. Saya kasih suggest cadangkan, jangan besar, kecil, okay? Yang ikan yang kecil. Omega 3-nya kena banyak. Dia punya EPA, DHA-nya kena banyak. Sebab banyaknya ialah oil-oil yang lain. Kalau fish oil kan, yang omega 3 tak banyak tu. Sebab dia jual murah. Okay? Sebab dia kualitinya tak sama. Yang pentingnya ialah itu dia punya omega 3-nya cukup-cukupnya. Sebab dia perlukan EPA, DHA untuk sini ya. Dan dia punya itu darah juga. Okay? So, makan lebih banyak produk soya. Okey, soya kamu tahulah, soya bean, okey, kacang soya kaya dengan pelbagai jenisnya itu apa? Fosfolipid. Okey, fosfolipid yang diperlukan untuk tubuh manusia. So makan produk yang soya seperti tahu, tauge, tahu kering. Yang paling-palingnya yang orang yang tak boleh makan tu ialah itu apa? Uric acid lah, kan? Kasih dia uric acid tak boleh makan, maka kalau tidak uric acid bersyukurlah makan semua ini. Ini bagusnya untuk kamu punya itu apa? Yang fosfolipid kan dia juga bagus untuk kita dapat aliran darah ya. Okey. Dan di samping tu pengambilan lemak dan kolesterol harusnya dikurangkan dengan betul. Okey. Kita tengok yang daging memang semua suka. Saya pun suka juga daging. Okey. Pengambilan lemak harusnya dibatasinya dengan ketat, tidak lebih dari 30 gram sehari. Tapi ni kalau ambil satu ketul, measure ni akan you nampak ayo tak boleh kenyang lah lelaki. Tahu enggak? Sedikit saja. Atau kurang dari 60% jumlah kalori. Tengok daripada kalori ya, berapa daripada kalorinya. Sebab ini mengakibatkan obesity. Obesity yang mengakibatkannya dia itu apa? Yang itu plak yang di kita punya itu saluran darah ya. So cuba elakkan makan makanan berkolesterol tinggi. Okey, tadi saya cakap itu telur ada di sini, tapi saya sudah cakap kuning telur ini bukan semua orang akan jadi itu apa kolesterol tinggi. Hanya itu belong to the group yang metabolisme rendah punya. Ini orang yang takut. Okey. Organ dalaman kau tahu yang kau tahu kadang-kadang suka itu makan itu chicken punya, okey, chicken punya yang itu semua perut dalam, okey, atau yang itu daging punya macam itu lembu punya pun kau itu suka makan kan. Jadi semua ini memang tinggi. Yes dia kolesterol tinggi. Actually apa kolesterol? Kolesterolnya ialah itu apa dia protect daripada cells punya. But one thingnya kita body pun boleh produce juga. Nah, kenapa orang semua ada kolesterol? Sebab dia tidak makan kolesterol. Faham apa saya cakap? Banyak orang salah fahamnya. Kita tak boleh makan kolesterol. No. We can eat. Kalau yang dari startnya, you ada makan punya. Macam telur saya memang biasa makan, tiap hari pun makan punya. You tidak ada lah. Dia cukup-cukup dia untuk kasih protect itu cells. Mana lagi itu apa yang ada yang itu dia tambah dari luar. No. Sebab kalau tidak itu cukup di dalamnya, tidak buat yang cukup. Sebab tu dia tambahlah. Body perlukan banyak, ada minta, dia akan tinggilah kolesterol. Okay?
Harap kamu faham. Yang ini semua ini ialah sebab kita sendiri yang salahnya fikir. Okay? Sotong, itu kerang semua ini memangnya itu kolesterol tinggi lah. Okay. Kehidupan saintifik. Ini semua orang pun tahu punya. Saya tak cakap, you pun tahu punya. You tengok gambar kau tahu semua. Kalau tengok semuanya you jadi begitu, tidur tak boleh tidur sampai jam pukul berapa tak boleh tidur, dan selalu sakit kepala sebab stres, and then kerja sampai over stress. Semua ini mana saintifik? Tidak saintifik. Ini semuanya fizikalnya kan memang overuse. Yang itu harusnya saintifik ialah kau rehat, pergi bersenam, exercise, okay? 1 hours per day, okay? Ataupun selalu saya cakap 3,000 steps at least per day, okay? Pastikan badan anda relax, keluar peluk, okay? And then kan badan tidak itu apa, bergerakan badan bergerak, darah berjalan, okay? Tidak kuranglah 5 hari seminggu. Yang berhentinya merokok dan hakkan alkohol. Tadi saya sudah cakap, ini you mesti control. Tak ada orang yang boleh control kamu, including you punya wife, you punya minimum tak boleh control kamu. Why? Self-control. If cannot self-control, ini tiada orang boleh tolong, okay? Alkohol boleh mengganggunya metabolisme dan meningkatkan lipid darah, okay? Yang lemaknya lipid. So, elakkan tekanan itu mental. Tak boleh tidur, insomnia, terlampau fikir untuk apa? You fikir pun tak boleh itu apa soft. Kalau boleh soft, sudah selesai itu masalah ni. Kalau tidak boleh softnya, kau fikir pun tak boleh itu apa soft masalah ni. Nampak? Jadi jangan fikir. Kita punya otak dia ada masanya untuk rehat, ada masanya bekerja. Bekerja punya masa you boleh fikir. Rehat punya masa, rehat, tidur. Okay? So, jangan jadi insomnia, kerja berlebihan, kegelisahan, risau. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang, yang COVID masih ada, apa kau itu gelisah? Adakah you itu risau ni ada boleh jadi bagus? No. So, you must change your otak ini, positive thinking. Okay? Mesti selalu positif. So, we are facing the same, but kita boleh ubahkan keadaan kita sebab kita perlukan ialah kesihatan kita. If kesihatan bagus, apalah you takut? Nantinya ini over, kita boleh mulakan balik bahkan segala yang boleh pulih bah. Kau sendiri pun jatuh sakit sudah. Kalau COVID over, apa yang boleh buat? Sudah jatuh sakit. Jadi ini kan yang ganggu kamu punya. Ingatkan, you punya metabolisme kalau diganggunya, ini semua akan naikkan you tekanan darah. Janganlah. Okay. Nah, apa lagi yang itu yang mengganggukan metabolisme? Ialah ubatlah. Nah, saya cakap, saya kasih nasihat. Jangan malas. Kalau ini ya saya itu cakap yang budak-budak. Kalau sebagai mami, sebagai bapa, di rumahnya ada itu anaknya, kalau dia sakitnya, please, at least monitornya sehari 2 begitu. Kenapa? Kita perlukan dia sendiri punya sistem imunnya bekerja, supaya dia boleh jalankan dia darah sendiri, kasih keluarkan T cells B cell untuk fight dengan itu bakteria atau virus ini supaya dia sehat balik. Ini cara dia untuk jaga, bukan kasih ubat Panadol sekejap saja, tidak sakit sudah, tidak panas sudah, saya sama bye-bye. Ataupun dewasa sudah kamu. Selalunya ayah saya nak cepatlah, tidak bolehlah sebab kerja nanti ada, jadi painkiller lagi cepat, makan painkiller cepat dia stop, aku boleh kerja lagi. Bila kau simpan semua dalam badan kamu, kau tahu ada satu hari ya, kalau you operation tengok you punya itu apa yang perut itu, penuh dengan itu ubatnya yang tak boleh digest. Saya beritahu ini betul punya. Banyak yang saya itu dapat punya itu yang itu report, yang orang yang itu beda sudah. Dia punya perut yang memang ada tinggalkan itu ubat-ubat semuanya. It's over sudah. Okay? Nah, tekanan darah ni biasanya you hypertension, doktor akan bagikan banyak ubat lah. Ada diuretik, ada beta blocker, ada itu dihydrochloride, banyak bagi. Kenapa? Dia kena thinner your blood, okay? Jangan pressure, jangan tinggi. Semua ini dia kena buat begitu. Dia tidak ada, doktornya bukan salah, tak salah. Doktornya dia punya tanggungjawabnya, dia bagi kamu cepat bagus, kau enggak. Jadi dia, apa yang dia belajarnya, ialah apa? Ialah ubat. Sebab itu ubatnya memang dia akan bagi kamu, jangan salahkan dia. Kita sendiri, kita boleh buat pilihan, nak atau tak nak. Okay? So pemeriksaan fizikal secara berkala. Ya. Medical check, okay? Everybody mesti ada medical check up ya. Supaya kamu tahu tak kisah check apa, contact energy, check up itu yang itu blood check, apa saja. Mesti check, okay? Why? At least kamu tahunya, you punya itu apa terjadi dengan body kamu.
Apa terjadi dengan you punya cardiovascular, cerebrovascular, apa terjadi dengan itu artery, adakah masih lagi okey-okey, tiada plak atau plak terlalu banyak, semua ini selalu check. Ini kena self check. Adakah selalu saya sesak nafas? Adakah saya ini sakit itu dada? Semua ini kena itu kamu self check, baik? Ini ialah penting untuk kamu mencegahkan yang heart attack berlaku, okey? Okey. Yang kita ke sini. Nah, semua di Cell H ada satu missionnya. Mission. Yang sekarang saya cakap mission. Sebab kan sekarang ni orang itu apa, tiada lagi itu apa yang boleh buat. Banyak orang yang memang itu hopeless. Yang saya terima punya cases yang dapat jumpa saya ada satu hari, baru saya 2 hari yang lalu, yang itu call saya, dia bagi tahu saya, sesekali saya sudah sakit. Saya dengar pun saya terkejut sebab kawan kan. Bila saya dengar sudah sakit kan, bukan biasa sudah. Okay, sebab dia pun faham juga. Biasanya dia pun tahu macam sebab dia kerja hospital. Dia cari saya. Okay, jadi kan itu bila saya tengok dia punya papernya yang begitu banyak, 10 keping dah, saya tak tahu. Banyak tu. Banyak itu masalah. Tapi ini yang saya bagi tahu ni, bolehkah kita biar itu bodinya boleh punya. Jadi saya cakapkan Cell H ini, kenapa itu perlukan Cell H? Sebab kita perlukan sekarang bukan ubat lah. Bukan itu Panadol ke apakah, kita perlukan yang nutrien, okay? Apalagi ini bukan nutrien biasa. Kita kena pergi foundation kita, the whole body, the root of our life. Kita punya nyawa ada di akarnya, rootnya. Jadi dari startnya, kita tengok dia punya ini, start dia ini ya, kita tengok ini. Dari startnya, kita ialah, dari itu ibu, bapa, jantung, jadi satu embryo cell. Itu enggak, ini ialah stem cell. Bukan saya ada saja, semua di sini punya, semua pun ada. Jadi kalau tengok kan, dia jadi begitu, itu embryo 4, yang itu jadi 5, lepas tu dia sudah lahir, lepas 9 bulan, ini jadi bayi. Dia sudah jadi stem cell dewasa semua. Dia bukan lagi itu dipanggilnya embryo. Itu embryonya powerful, anything can make, naik telinga, naik hidung, naik mata, semua boleh buat lah. Ini tak boleh sudah dari bayi, okay? Jadi hanya dia boleh grow saja, dia grow. Jadi dia ialah stem cell dewasa. Jadi kita ada begitu powerful punya itu sel di dalam itu body kita. Why? Kenapa? Kita senang jatuh sakit, tahu enggak? Ada sebabnya. Sebab kan kita punya itu apa, kau tengok kan, satu stem cell embryo ini dia ada 60 trilion. Banyak dia sel kerja nak untuk tolong kita kan. Tapi why? Kau tengok sini. 4 bulan pertama semua ialah dipanggilnya ialah stem cell tadi saya cakap kan. Tapi jadi baby punya masa, dia sudah apa? Sudah 10,000, okay, sel. Itu apa? Ada beberapa stem cell saja. Tak banyak sudah, bukan semua sudah stem cell. Remaja bermasa, dia satu stem cell, dalam setiapnya 100,000. 50 tahun, jangan cakap dia masih ada lah, banyaknya memang itu tidur sudah. Ada cakap ada punya masih sehat, okeylah, 500,000 sampai 1 juta. Ada satu saja stem cell. Mana cukup untuk lawan kita punya virus begitu? Dia dapat sudah. Tetapi lepas ini sudah tua ni, lepas lebih daripada 50 tahun, semua nak tidur. Kita punya semua selnya, hibernasi, ialah dalam itu apa, tidur. Usianya sampai tua dia semuanya tidur, dia tak mati ya, dia tak mati. Sebab tu kita ni memang itu nak bersyukur. Tak boleh share lagi aku. Sekejap Okey, naik sana sini. Nah, kita kena itu bersyukur kepada ni dua ni, satu doktor, Dr. Mark. Semua yang ini sekarang ni bukan yang new punya itu. Semua sudah pernah dengar ni kan. Jadi saya tidak explain sudah. Dr. Enstill. Semua ni yang pakar, bukan yang orang biasa pakar. Dia pakai begitu punya lama untuk study, research, apa, yang stem cell. 20 tahun yang lalu, bila saya dengar yang Singapura punya case punya masa, saya sudah itu memang fokus on, sebab saya ajar sales. Jadi saya itu tunggu-tunggunya bila yang natural punya, tak payah suntik. Ini yang saya itu apa yang sedang tunggu. Yang itu saya ada boleh cakap dan bersyukur. Memang sekarang sudah sampai. Yang Cell H ini makan saja, makanan, okay? Makan saja sebagai food, self food, okay? Tapi sekarang ini sebab ini yang ini keluar, banyak juga itu dipanggil self food keluar.
semua mesti ada yang dipanggil khidmat lah, saya panggil khidmat lah. Bukannya itu cerdik, khidmat. You kena tahunya asingkan. Apanya dipanggilnya sel food untuk sel kerja, apanya sel food untuk yang itu sel yang stem cell tu, ibu sel. Ini kamu kena itu kasih bezakan, memang tak sama. Kalau ini food ini hanya bagi kepada sel kerja ini, apa gunanya? Macam kalau ini orang sudah COVID lah, for example, okay, dia sudah COVID, dia masuk hospital, semua sel diserang, okay, attack. Jadi apa dia perlukan? Sel kerja kah? No, sel kerja diserang sudah. You perlukan ibu kamu, ibu sel dalam body kamu untuk membuatkan kasih itu baru punya bayi yang tidak ada nama, okay? Dia berhantar ke mana organ yang sudah di-attack. Kalau hati dipanggilnya itu sel hati, baru ada nama, okay? Jadi kalau sel kerja tidak boleh, dia tak boleh begitu hantar. No, dia tak boleh merentas daerah, tak boleh ya. Di hati-hati, jantung-jantung, itu dipanggilnya kidney. Dan memang tidak bolehnya itu apa merentas daerah, okay? Jadi ini kita perlukan yang ini sel ibu yang dalam kita punya itu bone marrow, okay? Jadi yang saintis ini dia sudah itu buat itu, memang ini ialah dia punya research, dia punya report nah. Semua bukan yang kita simply tulis ini, kalau begitu kan orang boleh sue kita ya. Jadi kata tengok CD34, CD117. Yang satunya ialah untuk kita punya dipanggilnya kita punya masa tulang, kita punya itu dipanggilnya itu apa yang ligament semua ini kan. Dan juga satunya untuk darah kita. Ini penting tak? Penting. Dia punya itu immune sistem immune, yang punya sel-sel T cell, B cell, NK cell untuk yang kasih attack itu cancer punya, semua ini dalam darah punya. Jadi white blood cells penting tak? Penting. Red blood cell penting bawa oksigen. Jadi semua ini kan kita perlukan yang memperbaharu itu kan kita punya itu sel-sel yang dalam kita punya body. Jadi kita boleh hanya tunggu sel kerja saja. Kalau sel food ini untuk sel kerja tak guna. Dia langsung tak guna. Okay? Dia hanya bagikan energi saja. Mungkin kuat sekejap. Nah itu tapi lemah balik. Kuat sekejap, lemah balik. Dia tidak ada itu apa maksudnya betul-betulnya kasih repair ni. Okay? Yang tengok ini. Ini yang sebelah yang kiri saya ialah itu jantung. Jadi yang itu Dr. Ed ya, memang pakai yang tisu dari jantung ini, ini pakai itu food, cell food ini, cell age food ini untuk kasih simpan di dalam, tengok ni apa terjadi. Kau tengok yang sebelah itu kanan, orange color itu, dia tambah banyak kan cells? Yes. Yang tanpa cell age ini, dia tengok masih lagi begitu. Ya, sebab tu kita ini bezanya. Kan imagine ya, dalam 5 jam tu, bila kau sudah makan cell age-nya, body kamu ni start rejuvenate. Maksudnya body kamu startnya banyak cells yang baru. You akan rasainnya kamu akan kuat. Why? Dia akan kasih dia itu apa? Gantikan sel-sel yang tak baik sudah, yang rosak sudah. Maksudnya ini gantikan dia supaya dia boleh lawan dengan apa yang attack kan. Ini sangat penting. Sebab tu tadi saya cakap fungsi stem cell ialah dia menggantikan sel yang tak bagus, dia pembaikkan dia, degenerasinya sel yang baru, dia memulihkan badannya energi kamu, yang mencegahkan yang penuaan, maksudnya anti-aging. Dan dia juga itu apa yang penyakit yang itu sudah degeneration, you kena regresinya, kena pulih balik, okay? Dengan ibu sel saja boleh buat, okay? Okay, kenapa saya mesti tadi saya cakap begitu banyak dia punya itu manfaat, apa lagi, okay? Dia merupakan makanan stem cell, saya terus cakap ibu sel, ingatkan, kita bukan sel kerja saja, kita masih ada ibu sel yang dia tidak mati, dia hanya tidur saja. Kita perlukan something yang boleh kasih bangunkan yang ibu sel ini, okay? Yang itu yang selamat dan diperlukannya seluruh badan kita ya. Ini mempunyai juga yang itu apa dipanggilnya scientific, data scientific dan laporan klinikal. Ini bukan saya cakap saja. No, everything got report. Termasuknya yang hari ini saya tidak simpan di sini, yaitu chemical. Yang sekarang ni attack kita ni bukan saja yang dipanggil virus ya. Chemical, logam berat, heavy metals yang cause cancer itu. Jadi semua ininya kita perlukan apa? Perlukan yang dia boleh ada report yang show kita ni, cell age ni memang boleh, dia memang tidak ada langsung dalam makanan ini. Chemical dan heavy metals, itu penting. Tapi adakah banyak yang itu apa dipanggil suplemen yang dimakannya dan tunjukkan kamu report ini? Aku tidak tahulah, kau sendiri tahu. Kau pergi cek dengan you punya siapa yang jual ke kamu, cek tengok. Adakah yang semua ini, dia punya laporan ini ya? Okay. And then yang cell age ni apa lagi? Dia banyak dia tengok dia punya itu semua di sini manfaatnya. Saya nak cakap ini ialah dia itu juga bukan badan saja, otak. Kau tengok dia untuk otak kamu sangat penting. Dia untuk yang di hati kamu sangat penting untuk detox. Yang you punya liver ialah detoxification. Okay?
Untuk kidney very penting. So sekarang punya kidney problemnya pun nak naik itu nombor berapa sudah saya beritahu. Semua ialah kidney failure, semua ialah pergi cuci yang buah pinggang, nang tidak tukar buah pinggang. Ayo ini kan saya imagine lah, kita organnya satu diambil keluar sudah. Kita bukan lagi sempurna, nampak? Kita nak sempurna punya kita, ya. Okey, jadi semua di sini ini saya nak cakapnya ialah paling pentingnya sel H ni, body kita paling takutnya ialah inflame, radang, bengkak. Kita kalau itu badannya bengkak baru kita panas mah, kita fever mah. Macam kalau COVID attack dipanaskan sebab dia memang itu inflame sudah. Saya bagi good news dia. Sel H boleh kasih apa? Turunkan, seimbangkan. Okay? Dia anti-inflammation, okay? Anti-oxidation. Macam sel-sel ini kan pada oxidize. Sebab kalau itu ada banyak free radical, dia akan oxidize. Dia boleh membolehkan balik. Jadi kan maksudnya dia anti-oxidation. Ini paling penting. Sebab tu kalau sel kami kan semua sehatnya, you tak payah takutnya, you punya body ni akan jadi lemah, including you punya pipe-nya, you punya itu artery-nya, you punya yang urat dalaman, yang itu dipanggil veins-nya. No, it will be new one and elasticity, yang ada tegangan tu. Okay? Okay. Paling pentingnya, apa yang you makan ini, dia mesti bagi kamunya yang itu dipanggil tenaga. Nah ini kan ialah itu dari satunya Dr. Lim ya, dia kasih yang measurement keluarnya, instrumen pakai yang fotonik ini, dia punya keluarnya yang kalau you makan sel H-nya, tenaga itu ialah sampai 100 ataupun turun sikit, 99 is very very high. Yang itu saya tahunya, yang dulunya ada begitu punya mesin lagi besar dari Taiwan, dia datang ke Kota Kinabalu, yang bila saya bawa yang customer saya pergi check dia masa. And then kan kami ialah itu ambil barang yang kami makan, connect dengan body, and connect dengan mesin ini. Tunjukkan barang ini, adakah you makannya, adakah membawakan itu kebaikan atau membawakan keburukan untuk badan kamu. Okay? Tenaga yang tunjuknya semuanya 60 lebih, itu saja. Tapi tak pernah saya nampaknya sampai 100 sampai 99. Ini hanya sel H saja. Jadi kan ini very very penting juga untuk kamu semuanya. Ingat, sel kita perlukan tenaga. Okay? Body kita perlukan tenaga, especially sekarang COVID-19. Okay? Ya. Okay. Yang itu yang pentingnya ialah semua kena take action. If saya cakap kan atau Dr. Amy cakap, siapa yang cakap pun kau hanya dengar. There's no action taken. There's nothing happen in your body. You punya badan masih the same, tidak ada ubah, masih lagi begitu, masih ada kereta yang lama, tidak tukar ke kereta yang baru. Kereta yang barunya mestinya overhaul kan. Jadi kereta lama ini jangan susah. Kita boleh kasih apa yang sudah rosak, yang sudah tidak baiknya, lepas overhaul dengan sel H-nya, dia akan jadi kereta baru. Okey. Ya, ini semua ialah untuk hari ini. Sekianlah. Yang terima kasih ya.